Pukulan terakhir setelah penghancuran diri dunia roh menghancurkan menara yang telah berdiri selama ribuan tahun. Segala misteri di dalam menara itu pun hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, di alam liar terlihat darah biru yang aneh. Darah itu terus meluas dan memadat di dalam pusaran, hingga akhirnya berubah menjadi tubuh dunia roh itu sendiri. Dengan bantuan pil jiwa darah, Wang Lin berhasil bangkit kembali setelah penghancuran dirinya. Pada saat kebangkitan, tangan kanannya mencengkeram kehampaan. Fragmen kehampaan yang sebelumnya tertelan dalam ledakan penghancuran diri, kini tertangkap olehnya, dan sejak lahir telah menyatu dengan persepsinya. Wang Lin tahu tempat ini tak bisa ditinggali lama. Hampir tanpa berhenti, ia menghentakkan kakinya. Tubuhnya menghilang bersama pelintiran ruang, lalu melesat gila-gilaan ke arah ibu kota iblis langit. Pengalaman lolos dari kematian ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang pil jiwa darah kuno. Pil ini mampu menarik kembali semua harta yang terikat erat dengan roh primordial dan darah, menggunakan sisa roh dan jiwa pada saat kematian penggunanya. Ketika jiwa kembali ke tubuh nyata, semuanya ditarik pulang oleh kekuatan jiwa darah. Metode penyelamatan ini sangat ekstrim. Namun dalam kondisi yang sama, inilah satu-satunya jalan hidup. Dalam benaknya, Wang Lin berpikir bahwa meskipun Tian Yunzi telah memberinya jimat penyelamat nyawa, jimat itu hanya mampu menahan serangan kekuatan tahap akhir keluarga Xiu. Kengerian di dalam menara hitam jauh melampaui cakupan erasi. Wang Lin memahami bahwa dalam perjalanan kultivasinya yang panjang dan membosankan, hal paling menakutkan bukanlah kehancuran tubuh fisik, melainkan runtuhnya tingkat spiritual sepenuhnya. Jika bukan karena rangsangan kekuatan buah suci, saat ia berada dalam kondisi gila, ia pasti sudah kehilangan akal di bawah kekuatan misterius menara hitam dan menjadi mayat hidup. Wang Lin tahu, selama keberadaan menara hitam belum disingkirkan, bahkan jika ia melarikan diri ke ujung tanah roh, ia tetap akan terkunci oleh dewa tak bernama itu. Ia tak bisa terus bergantung pada buah suci. Itu hanya akan membuatnya jatuh lebih cepat. Maka ia harus mempertaruhkan nyawanya. Ia menyadari bahwa ini pasti merupakan perpaduan luar biasa antara harta malam berharga dimensi keempat dan sisa roh primordial saat penghancuran diri. Dalam tubuh barunya setelah kebangkitan, terbentuklah suatu sirkulasi kekuatan yang mampu berputar sendiri. Dengan kekuatan nyaris tak berujung ini, kecepatannya mencapai puncak yang belum pernah ada sebelumnya. Namun tepat saat ia hampir tiba di kota iblis langit dan mencari perlindungan dewa iblis kuno Beluo, kehampaan di belakangnya bergetar hebat. Sebuah suara penuh amarah dan kekerasan bergulung seperti guntur. Seorang pria besar dan perkasa melangkah keluar dari kehampaan, memutus jalannya dengan aura iblis yang menutupi langit. Wang Lin menoleh dengan tatapan tajam. Hatinya terguncang hebat. Wajah pria besar itu sangat mirip dengan kaisar pedang Ling Tianhou dalam ingatannya. Meski terlihat lebih muda dan diselimuti kabut tebal, tanpa ketajaman murni pedang milik Ling Tianhou, wajah dan keberuntungannya benar-benar sama. Wang Lin menekan keterkejutannya. Sambil mundur cepat, ia berseru dingin menyebutkan nama sekte pedang Daluo dan kaisar pedang Ling Tianhou. Benar saja, saat mendengar dua nama itu, ekspresi pria besar berubah drastis. Di matanya yang semula dipenuhi kegilaan, muncul kilatan kebingungan dan perjuangan. Mulutnya tanpa sadar mengulang dua nama yang terasa akrab namun asing. Namun kesadaran singkat itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, muncul roh iblis yang sangat sunyi di dalam hatinya. Roh itu mengeluarkan suara tajam,
menekan kehendak pria besar, dan kembali membangkitkan niat iblis penghancur langit. Tatapan roh iblis itu mengunci Wang Lin. Niat membunuhnya hampir membeku, lalu memerintahkan pria besar melancarkan serangan yang mampu merobek dunia. Di saat genting itu, Wang Lin tak ragu lagi. Ia berteriak ke arah langit kota iblis langit yang jauh. Sebuah kehendak ganas dan agung yang langsung mengubah warna langit dan bumi melesat dari dalam kota, berdiri di antara Wang Lin dan pria besar itu, membentuk penghalang tak berwujud. Suara dingin dan kuno Dewa Iblis Beluo bergema di telinga Wang Lin, menyebutkan bahwa ia terlambat 10 tahun dari waktu yang disepakati. Sebelum Wang Lin sempat bereaksi, pori-pori tubuhnya memancarkan darah dalam jumlah besar. Darah itu memadat di udara dan berubah menjadi bayangan darah merah dengan 2 kepala dan 4 kaki. Wang Lin pucat karena kehilangan darah, jatuh ke tanah, menelan pil untuk menenangkan pikirannya, dan mengamati situasi di depan dengan saksama. Roh iblis di dahi pria besar itu menatap bayangan darah tersebut, memperingatkan Beluo dengan bahasa kuno yang tajam agar tidak ikut campur. Bayangan darah iblis kuno menanggapi dengan bahasa misterius yang sama, menyatakan bahwa pihak lawan hanyalah 1 dari 9 iblis bawahan dan tak layak berbicara dengannya. Meskipun sedang memulihkan diri, pikiran Wang Lin terpikat oleh bahasa kuno itu. Ia sadar bahwa bahasa tersebut adalah bahasa para dewa kuno legendaris. Pertempuran besar pun meletus. 2 eksistensi kuno bertarung di langit. Kekuatan iblis dan cahaya kehancuran saling bertabrakan. Wang Lin duduk bersila di tengah debu, tak bergerak. Namun, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah ada. Baginya, pertarungan ini bukan sekedar bencana, melainkan kesempatan langka. Seiring bentrokan kekuatan ilahi dan iblis, fragmen ingatan dewa kuno Tusi yang tertidur lama mulai terbangun di lautan kesadarannya. Darah dewa kuno dalam tubuhnya bergejolak. Tanpa sadar, Wang Lin membentuk segel tangan dan melantunkan suara aneh sesuai warisan Tusi. Meskipun segel ini hanya kosong dan tak memiliki kekuatan menghancurkan gunung dan laut, kehendaknya menembus batas ruang. Di planet jauh lainnya, tubuh asli Wang Lin bermata merah tiba-tiba membuka mata, mengerahkan kekuatan spiritual planet itu untuk beresonansi. Resonansi lintas ruang ini memberinya kesempatan legendaris yang hampir mustahil diperoleh. Pada akhirnya, di medan perang luas yang diselimuti hujan dan kabut iblis, Wang Lin menghilang kembali ke dalam bayangan. Target pertamanya adalah murid pembantai pedang yang pernah ia temui di sisi Jenderal Iblis Mo Fei. Ketika Suli Guo dilepaskan dari pedang abadi, ia langsung mencari-cari pedang bumi yang telah lama ia rindukan. Dewa Iblis tersenyum lebar dan memanggil pedang bumi dari celah kehampaan. Sosok gadis mungil muncul di atas pedang itu, memelototi Suli Guo dengan amarah dan jijik, bersumpah akan membuatnya menderita perlahan. Suli Guo merasa malu sekaligus bersembunyi, namun tetap tak lupa merayu dan mengungkapkan perasaannya. Pedang bumi semakin murka, dan serangannya kian ganas, sementara Raja Iblis hanya menonton dari samping. Bagaimanapun juga, Suli Guo adalah bagian penting dari Wang Lin, dan ia jelas tak akan membiarkan orang lain mengajari roh pedangnya di depan matanya sendiri. Wang Lin tetap diam. Namun tiba-tiba, angin kencang menerobos udara, dan roh pedang di langit langsung hancur berkeping-keping. Gadis roh pedang itu semakin marah, bahkan rambutnya berdiri seperti bilah pedang, menunjuk Wang Lin dan memakinya sebagai sekutu Suli Guo. Saat itu, Raja Iblis turun tangan menekan pedang bumi dan menjelaskan pada Wang Lin. Ternyata, gadis itu bukan roh pedang alami, melainkan kekasih sahabatnya yang telah dimutilasi. Baginya, roh pedang ini setara dengan darah dan daging sendiri, sehingga ia tak akan membiarkan siapapun menghina atau meremehkannya.
Di balik penjelasan itu, aura emas iblis yang menakutkan terpancar samar dari tubuh Raja Iblis. Sebuah peringatan sekaligus tekanan halus. Wang Lin menarik kembali Suli Guo dan segera pergi menemui Kaisar Iblis untuk menanyakan keberadaan Jenderal Iblis Mo Fei. Kaisar Iblis tak menutup-nutupi. Mo Fei kini menjabat wakil komandan dan memimpin pasukan di perbatasan kota Songtao, menahan pasukan Iblis Api. Untuk memudahkan tindakan Wang Lin, Kaisar Iblis memberinya pedang giok putih, simbol otoritas tertinggi. Dengan pedang itu, Wang Lin berhak memerintah dan membunuh atas nama Kaisar Iblis. Setelah menerima perintah, Wang Lin tak berkata banyak. Begitu urusan selesai, ia menghilang dari dunia. Kaisar Iblis mengatap kepergiannya dengan perasaan kompleks. Ia tahu Wang Lin adalah variabel di luar papan catur. Dunia para kuat pada akhirnya hanya berbicara dengan kekuatan. Di perbatasan, aura pembunuhan telah memadat. Puluhan juta pasukan iblis langit bergerak seperti lautan hitam. Di sayap kanan pasukan, Mo Fei mengenakan zirah berat dan menunggangi binatang raksasa, dengan seorang pria berjubah pedang berdiri di belakangnya. Sosok setenang dewa, memandang perang fana dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, petir menggelegar. Sosok berzirah hitam muncul dari kilat seperti dewa iblis. Aura Wang Lin meledak, dan ia menerobos pasukan iblis, menciptakan celah besar dalam sekejap. Wang Lin tahu, jika ia langsung menyerang tanpa identitas, ia akan memberi waktu musuh bereaksi. Maka ia berseru keras di udara, mengaku bertindak atas perintah Kaisar Iblis untuk menangkap pengkhianat Mo Fei. Seruan itu mengguncang pasukan. Memanfaatkan kekacauan, Wang Lin melancarkan serangan kilat. Sebuah serangan umpan menghilang tepat di depan Mo Fei, membuatnya lengah. Pada saat itulah, Wang Lin muncul di sisi pria berjubah pedang, langsung melepaskan kekuatan Dao dan Huang Quan. Dunia seakan membeku. Dengan satu jari emas yang memuat kekuatan puncak, Wang Lin menusuk langsung ke jantung lawannya. Tak ada kesempatan bertahan, kematian datang seketika. Dalam perjalanan kembali, Wang Lin menelusuri jiwa sisa musuh dan menemukan fakta mengerikan. Selain murid-murid Daluo Jianzong yang telah gugur, masih ada tokoh kuat bernama Tan Lang yang mengintai. Lebih mengejutkan lagi, sosok iblis yang muncul sangat mirip dengan eksistensi kuno yang tercatat dalam sejarah. Makhluk yang seharusnya telah terkubur sejak bencana besar ribuan tahun lalu. Hal yang paling membuat Wang Lin cemas adalah kemungkinan bahwa eksistensi setingkat itu mengetahui rahasia manik pemberontak surga. Ia menyentuh dahinya tanpa sadar. Rahasia terbesar yang ia simpan selama lebih dari 700 tahun. Manik itu telah menyatu dengan roh primordialnya dan tak mungkin dilepaskan lagi. Kini, bukan hanya anugerah tertinggi, tetapi juga sumber bencana mematikan. Wang Lin menyadari bahwa tanah roh telah berubah menjadi pusaran raksasa yang menarik para monster tua demi peluang melangkah ke tahap ketiga Dao. Namun ia tak gentar. Baginya, hanya kekuatan mutlak yang dapat menembus segala konspirasi. Ia kembali ke suku pelatihan jiwa dan menyusun rencana besar. 10.000 elit dipilih dan ditanam benih pembunuhan. Perang demi perang mengasah mereka, sementara Wang Lin membangun kota raksasa dan menara batu hitam di medan perang kuno. Selama 10 tahun, ia bertapa, menguatkan roh iblis dalam tubuhnya dan memoles fondasi kekuatan pamungkas. Ketika ia akhirnya membuka mata, aura Wang Lin seberat gunung. Ia memanggil Yao Sisue kembali, dan setelah tekanan panjang, memperoleh rahasia besar. Tanah roh adalah super gua 5 lapis. Kunci menuju dunia inti yang menyimpan kesempatan melangkah ke tahap ketiga Dao, tempat di mana Immortal Qinglin pernah disegel. 4 token emas diperlukan untuk membukanya, dan salah satunya akan segera muncul di Jurang Chaosi, wilayah Iblis Api. Menyadari badai besar yang akan datang, Wang Lin memilih jalan terberat,
menaklukkan sepenuhnya kereta dewa dan binatang jiwanya. Di dataran luas, segel demi segel dilepaskan. Binatang jiwa mengamuk, namun Wang Lin menindasnya dengan kekuatan mutlak dan ritual kuno. Saat kekuatan mengamuk di langit, jauh di sebuah kastel putih beracun, seorang tetua misterius tersenyum dingin. Bagi mereka, Wang Lin hanyalah mangsa yang menarik. Perburuan pun dimulai.